Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.15, jadi acara ini akan kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat datang kepada tentor kita, Mas Willy, dan juga teman-teman partisipan di dalam acara eh, Tutor EHSMTC X Jago Teknik malam ini. Perkenalkan, saya Nur Eka Pramudia akan menemani kalian sebagai moderator pada acara malam ini. Oke, baik. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, ada kata cukup untuk berdoa. Oke, baik. Sekarang saya izin untuk menyapa tentor kita pada malam hari ini. Pada Mas Willy, apakah sudah hadir Mas Willy? Halo, Hadir. Oke, sebelum mulai kita bisa ngobrol-ngobrol dulu nih. Mas Willy apa kabar ya hari ini? Aku baik-baik. Aku baru bangun tidur nih, jadi masih fresh, masih segar, udah siap motor. Oke, udah siap motor. Karena Mas Willy hari ini katanya sudah siap banget motor ini. Oke, untuk waktu dan layar saya persilakan untuk Mas Willy. Bisa dimulai Oke, dari sekarang. oke, thank you ya. Jadi, Oke, selamat malam ya teman-teman. Di sini aku pengen kenalin diri mungkin. Aku Willy ya, aku dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini aku sebagai perwakilan juga dari Jago Teknik untuk notorin mata kuliah Kalkulus 2 buat malam hari ini. Jadi buat yang belum tahu mungkin atau yang udah pernah dengar atau bahkan udah pernah ikut atau lagi ikut, jadi Jago Teknik itu kami sendiri merupakan semacam platform bimbingan belajar di jurusan teknik lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, aku juga pengen ajak teman-teman buat jangan lupa buat follow akun Instagram kita di jagoteknik.co karena nanti kedepannya juga selain ada kelas-kelas mata kuliah, kita juga bakal ada free class entah itu software ataupun pelatihan soft skill kayak gitu. Jadi kedepannya bakal banyak kelas-kelas gratis entah itu belajar software, belajar eh, fundamental soft skill dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan lupa banget buat follow IG kita. Nah, langsung aja kalau gitu habis ini aku bakal masuk ke sesi utama kita yaitu kita bakal belajar kalkulus 2 bareng-bareng ya. Jadi buat kalkulus 2 ini aku udah siapin soal di sini. So, kita bakal kurang lebih bahas 5 soal yang ada di sini dan ini merupakan contoh soal ujian tahun lalu ya. Jadi ini soal real tahun lalu. Oke, sebelumnya udah aman semua ya. Suaraku jelas dan layarnya juga udah kelihatan ya. oke, aman Mas, sudah kelihatan juga. Oke, siap. Kalau gitu aku langsung mulai aja. BTW, setelah ini mungkin aku izin off cam dulu ya guys ya. Jadi, oke. Baik, aku langsung mulai aja buat nomor yang pertama. Atau basa-basi lagi. Jadi, sebelum itu mungkin aku ngasih sedikit clue ya. Biasanya dari pengalamanku dan dari penerawanganku lah. Bisa dibilang kayak gitu. Itu tuh buat AI sendiri. Tunggu sebentar. Ini bentar tuh lagi belum connect. Bentar ya guys. Oke, aman ya. Nah, buat AI sendiri itu biasanya kan ada 5 nomor ya. Nah, 5 nomor ini kalau dari yang aku perkirakan lah ya, bakal ada 2 soal dari bab 4, 2 soal dari bab 5, dan 1 soal dari bab 6. Nah, biasanya nomor 1 itu soal mengenai volume benda putar. Oke, volume benda putar. Nah, volume benda putar ini apa sih ya? Volume benda putar itu kita mencari suatu apa ya? Jadi nanti dikasih persamaan, kemudian persamaan tersebut entah itu diputar terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, kayak gitu. Nah, so, volume benda putar ini sendiri ada 2 metode. Jadi yang pertama itu ada yang namanya metode cakram. Nah, metode cakram ini rumusnya itu simple adalah V atau volume sama dengan I.
kemudian integral dari A sampai B untuk fx kuadrat dx. Jadi fx ini merupakan fungsi dari yang mau kita cari si volumenya. Itu metode yang pertama yang bisa kita cari, yang bisa kita gunakan. Nah, yang kedua ada yang namanya metode cincin. Oke, jadi metode cincin ini rumusnya adalah V sama dengan 2pi. Jadi kalau tadi dia pi doang, ini ada 2pi-nya. Untuk batasnya sama ya, A sampai B, namun bedanya di sini adalah dia dikali dengan variabel X, bukan dikali kuadrat, bukan dikuadratin tapi dikali dengan variabel X. Kayak gitu. Itu yang pertama ya, jadi ada metode cakral dan metode cincin. Nah, perbedaannya lagi adalah kalau metode cakral ini kan kita lihat fungsinya itu kan fx ya, berarti fungsi x. Kalau dia fungsi x, ini kalau dia diputar terhadap sumbu x. Diputar terhadap sumbu x. Sedangkan kalau ini, dia sama, dia fungsi x, tapi dia ini diputar terhadap sumbu y. Nah, bedanya di situ. Nah, nanti itu tergantung soal ujiannya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan nggak disuruh pakai metode tertentu ya, bebas aja milih antara dua ini. Kalau disuruh pakai salah satu ya, harus ikut. Kayak gitu ya. Contohnya nih, di sini, nomor satu, disuruh nyari volume benda putar dengan fungsinya itu y sama dengan akar 4 min x kuadrat. Kemudian batasnya itu ada sumbu x juga ya. Jadi dia dibatasi oleh sumbu x juga, sedangkan untuk rentangnya itu dari -1 sampai 2 di sumbu x. Nah, coba langsung aku tulis kalau gitu ya. Nomor satu. Nah, y-nya itu kan sama dengan akar 4 min x kuadrat ya. Oke, kemudian batas yang lain itu sumbu x. Sumbu x itu berarti ya y sama dengan 0. Jadi kita punya dua pembatas di sini istilahnya. Kemudian dia diputar terhadap sumbu x. Ini dia diputar terhadap sumbu x. Oke, jadi diputar terhadap sumbu x. Batasnya itu ya dari sini sampai sini. Jadi dari -1 sampai 2. Oke. Jadi ini simpel aja, kita disuruh cari volume benda putarnya, sama di sketsa juga daerahnya. Nah, sekarang teman-teman bisa pilih mau pakai metode apa. Di sini kita lihat kan fungsinya itu fungsi x ya, karena ini dalam x, dan dia diputar terhadap sumbu x. Yang memenuhi kriteria kan sebenarnya yang ini ya, metode cakram. Karena dia fungsinya udah sama dalam x, kemudian diputar terhadap sumbu x. Kalau misalkan teman-teman pengen iseng-iseng nih pakai metode cincin, berarti si fungsi ini kita harus ubah ke fungsi y. Jadi akarnya dipindah ruas, kemudian empatnya juga, sehingga akhirnya bentuk persamaannya itu jadi x sama dengan sekian-sekian kayak gitu. Namun ini biar gampang, kita langsung aja pakai metode cakram gitu ya. Jadi buat metode cakram, kita pakai rumus ini karena ini udah sesuai semuanya. Tapi kita plotting dulu nih. Kita plotting dulu grafiknya kayak gimana nanti. Nah, aku bakal pakai titik bantu di sini ya. Nah, coba kita bakal cobanya pakai titik bantu. Misalkan ini X-nya kita pakai dari -1, kemudian 0, 1, dan 2. Nah, kalau dia X-nya -1, berarti ini bakal jadi 4 kurang 1 ya. 4 kurang 1 akar 3. Kemudian kalau 0 ya berarti akar 4 itu 2. Kemudian kalau 1 juga sama akar 3. Dan kalau 2 dia berarti 0. Seperti itu. Oke. Sampai sini udah. Kemudian sekarang coba kita plotting nanti grafiknya kayak gimana. Saya mohon maaf kalau ya, garis-garisnya gitu kurang rapi. Sorry. Agak susah soalnya. Oh, uh. Oke, coba kita gambar ya. Yang pertama itu ada -1,3. Jadi kurang lebih -1 di sini, koma akar 3 ya. Akar 3 itu kan nilainya sekitar 1,73. Sehingga kurang lebih nilainya itu ada di sebelah sini.
kalau kita kira-kira. Terus ada 0,2 ya. 0,2 anggaplah di sini. Kemudian ada satu, di sini 1, akar 3 lagi. Nah, ada 2,0. 2,0. Kalau kita ambil negatif 2, dia juga pasti bakal nol. Sehingga ya kayak gini. Nah, sehingga udah kita bisa lihat di sini bahwa bentuk grafiknya itu bakal berbentuk terbuka ke bawah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau kurang rapi. Kemudian dia dibatasi juga sama garis Y sama dengan nol. Ingat tadi kalau dibatasin sumbu X, itu berarti dibatasin Y sama dengan nol. Nah, berarti ada garis lain lagi di sini. Aku kasih warna lain. Ini dia garisnya. Ini batasnya kurang lebih kayak gini. Sehingga udah bisa kelihatan ya, ada daerah yang kita cari volume benda putar itu daerah di dalam sini. Nah, seperti itu. Ini daerah yang kita cari. Kemudian kita juga dikasih batas tadi dari -1 sampai 2 aja. Jadi bukan dari sini sampai sini, tapi cukup dari -1. Kan negatif satunya kan di sini ya. Nah, -1, di sini 2. Jadi ini agak keliru ya. Jadi daerahnya tuh sebenarnya, nah batasnya, nah di sini aja ya berarti ya. Karena ada batasnya tuh. Oke, ini dia daerah yang kita cari. Oke, kita bisa langsung masuk ke rumus. Kalau kayak gini, udah digambar. Ingat tadi rumusnya adalah P sama dengan Pi integral dari, nah batasnya itu dari -1 sampai 2 buat akar 4 min X² dikuadratin ya. Nah, kalau gini kan udah enak ya. Akarnya berkali lang, ya jadi 4 min X² aja. Dx. Udah, kita langsung integral biasa. Ya jadinya 4X kurangi 1/3X pangkat 3. Dx, udah bukan dx. Kita masukin batasnya dari -1 sampai 2. Oke, ini sekarang kita substitusi nilainya. Yang pertama kalau dia nilai X-nya 2 ya, berarti ini 8. Yang di sini 2/3 itu 8 ya, berarti ini 8/3. Kemudian kalau dia -1, berarti -4. Kemudian -1 dipangkatin 3, -1. Tapi ingat -1 nanti dia ketemu sama negatif di sini, jadi dia jadi positif. Nah, oke. Berarti di dalam ini 8 ditambah 4 ya. 8 ditambah 4 itu 12. Sedangkan ini -8/3 dikurangi sama sepertiga, ya -9/3, di mana itu adalah -3. Sehingga hasilnya adalah 9. Jadi volume benda putar dari si fungsi Y sama dengan akar ini kemudian dibatasin dengan tadi sumbu X dan ada batas dalam sumbu X juga, itu adalah 9 pi. Mungkin ada teman-teman yang pengen nanya nih sebelum aku lanjut, boleh banget. Masih aman? Kalau masih aman aku bakal lanjut dulu ya. Oke, jadi nomor 1 kayak gitu aja. Lalu nomor 2, nah nomor 2 ini bakal jadi soal yang bakal cukup ngabisin waktu ya teman-teman. Ini cukup panjang, jadi ini adalah kombinasi dari volume benda putar dan juga titik berat atau pusat massa. Di mana soal ini itu dirangkum dalam suatu konsep yang namanya dalil Goldin. Oke, nomor 2. Oke, sorry. Nah, nomor 2 ini adalah dalil Goldin 1. Oke, jadi dalil Goldin 1 itu simply rumusnya adalah
V, jadi kita bisa mencari volume benda putar itu dari 2pi dikali D dikali L. L itu luas ya. Jadi L ini adalah luas dari si kurva. Kemudian D ini apa? D ini itu adalah ada rumusnya. Jadi D itu mutlak dari AX bar plus BY bar plus C dibagi sama akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini mungkin kalau lihat rumus masih bakal bingung. Nah, makanya dari itu kita harus ngerjain soal biar paham penggunaan rumus ini tuh kayak gimana sih. Intinya nilai A, B, sama C ini bakal kita dapat dari garis yang menjadi sumbu putar. Kemudian si X bar sama Y bar ini adalah titik berat dari kurva. Kayak gitu. Nah, kita balik ke soalnya. Ini aku compile lagi biar enak dilihat aja. Nah, nomor 2 di sini dia dibilang kita perlu mencari volume benda putar menggunakan si dalil Goldin satu ini, yang dimana daerahnya itu dibatasi oleh X kuadrat plus 4 dan juga X plus Y sama dengan 6. Kemudian dia diputar terhadap garis Y sama dengan 6 min X. Nah, biasanya kan kalau kita nyari volume, dia diputar entah terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, ini bedanya dia diputar terhadap garis. Sehingga kita harus pakai si konsep dalil Goldin ini. Harus pakai nilai D ini buat nyari volumenya. Pertama-tama tuh kayak gini. Kita tulis dulu ya. Jadi kan yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat plus 4. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua itu ada X plus Y sama dengan 6. Nah, ini kita ubah jadi Y ya. Jadi Y sama dengan 6 min X. Kemudian dia juga diputar terhadap si garis Y sama dengan 6 min X ini. Jadi diputar terhadap Y sama dengan 6 min X. Oke, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah kita cari dulu titik beratnya. Kita cari X bar dan cari Y bar. Kemudian baru kita bisa masuk ke si dalil Goldin buat nyari volume. Nah ini semisal nanti pas di ujian itu ternyata cuman disuruh nyari titik beratnya doang, berarti kita nggak sampai sini ya. Jadi ini cuma dipakai semisal di soal nanti disuruh nyari volume. Tapi kalau enggak, berarti teman-teman cuman cukup nyari X bar sama Y bar. Semoga cuman sampai situ doang sih. Soalnya kalau sampai sini ya cukup panjang lah. Jadi semoga cuma disuruh nyari titik berat aja. Jadi nomor 2 yang bakal aku bahas ini udah mencakup semua lah. Ini antisipasi semisal ternyata disuruh nyari sampai dari Goldin. Gitu. Nah, pertama-tama nih, yang kita perlu cari sebelum nyari X bar dan Y bar itu adalah M-nya dulu. Jadi M-nya dulu, kita tahu bahwa M itu adalah epsilon integral dari A sampai B untuk suatu fungsi ya, fx, dx, kayak gitu. Kemudian ada juga di sini ingat mx itu setengah epsilon A sampai B fx kuadrat dx. Sedangkan ada juga my itu epsilon integral A sampai B kemudian x dikali fx dx. Nah, ingat kalau kita mau mencari x bar itu berarti my dibagi m ya. Sedangkan kalau mencari y bar berarti mx dibagi m. Nah, ini ringkasan rumusnya nih. Ini rumus-rumus yang bakal kita pakai di soal ini. Sama rumus yang ini juga di atas. Kayak gitu. Nah, berarti kita gambar dulu nih. Kita gambar dulu sketsanya kayak gimana. Yang pertama kan tadi y sama dengan x kuadrat plus 4. Kalau ini udah jelas ya. Ini udah jelas nanti kurvanya kayak gini. Kalau x kuadrat kita tahu kan. X kuadrat itu dia kurvanya bakal membuka ke atas. Ya, dia buka ke atas. Namun di sini kita tambah 4. Nah, plus 4 ini berarti bakal naik 4 nih. 1, 2, 3, 4.
Jadi pangkalnya nanti bakal di sini. Nah, nanti bakal bentuknya kurang lebih kayak gini. Itu buat yang Y sama dengan X kuadrat plus 4. Kemudian kita juga ada tadi Y sama dengan 6 min X. Kayak gitu ya. 6 min X ini, coba aku pakai titik bantu dulu. Jadi dapatnya gimana sih? Yang pertama coba kalau dia min 1, lalu 0, 1, dan 2. Kalau dia negatif 1 berarti 7 ya. Kalau 0 dia 6, kalau 1 dia 5, kalau 2 dia 4. Nah, kita udah bisa nemu berarti kalau dia negatif 1 di sini, dia bakal 7 di sini. 4, 5, 6, 7. Kurang lebih di sini ya. Oke, kemudian dia 0, 6. Lalu ada juga 1, itu dia pasangannya 5. Kemudian 2, itu ada 4. Nah, jadi kurang lebih garisnya bakal berbentuk garis diagonal seperti ini. Nah, udah kelihatan jelas berarti daerah yang kita cari volumenya nanti adalah di sebelah sini. Nah, kemudian ada lagi nih yang kita belum cari ya. Yang kita belum dapat itu titik potongnya. Meskipun mungkin kalau teman-teman menggambar si grafiknya dengan teliti dan dengan satu-satu titik bantu, nanti bakal langsung kelihatan titik potongnya di mana. Tapi coba kita nyari aja langsung di sini titik potongnya. Jadi kan kita berarti sama dengan ini ya, X kuadrat plus 4 sama dengan 6 min X. Nah, berarti ini X kuadrat plus X, terus 4 min 6 itu min 2. Kita pindahin semua ke kiri. Nah, kita faktorin. Kalau kita faktorin, berarti jadinya adalah X min 1, X plus 2 ya. Oke, udah sampai sini, berarti X sama dengan 1 atau sama dengan min 2. Kita dapat di sini bahwa titik potong titik potong yang di sini itu adalah 1. Sedangkan yang di sini itu negatif 2. Ini yang bakal jadi batas integrasi nanti. Oke, kita masuk aja ke M ya. Ini cukup panjang guys, jadi semoga bisa diikutin. Pertama, M itu adalah epsilon, batasnya itu min 2 sampai 1 ya. Fungsinya tadi, kita lihat di sini ada dua fungsi ya. Kan kalau di rumusnya ini cuma satu fungsi. Karena ini ada dua fungsi, kita lihat nih, fungsi mana yang menimpa fungsi lain. Ini kan yang si garis diagonal ini ya, si 6 min X yang di atas. Sedangkan yang di bawah itu yang huruf aku buka ini. Jadi, si 6 min X ini yang kita kurangi. 6 min X dikurangi sama X kuadrat plus 4. Kayak gitu. Di fungsi atas kurangi fungsi bawah. Kalau aku sering nyebutnya. Nah, berarti ini berapa nih? Ini 6, terus min min X kuadrat, min 4 dx. Kalau kita rapihin berarti min X kuadrat, min X plus 2. Oke, ini kita ikut ke bawah aja. Min 2, 1, epsilon. Oke, berarti kita tinggal integral ya ini ya. Tinggal diintegralin seperti biasa. Ini jadi negatif sepertiga X pangkat 3. Ini adalah seperdua X pangkat 2. Ini adalah 2X. Sekarang coba kita masukin batas integrasinya. Yang pertama, kalau dia 1, berarti bakal jadi negatif sepertiga. Kemudian ini negatif seperdua. Ini 2 ya. Kemudian kalau dia negatif 2 gimana? Negatif 2 dipangkatin 3 itu negatif 8 ya. Ketemu negatif, jadi dia positif 8 di sini. Kemudian negatif 2 dikuadratin itu positif 4. Dia ketemu negatif, ini negatif ya. Negatif 4 per 2. Oke. Kemudian yang terakhir ini juga negatif 4. Coba kita hitung satu per satu. Jadi ini pasangan sama ini, dia jadinya negatif 9 per 3 atau sama dengan negatif 3.
Kemudian negatif 1/2 dikurangi negatif 4/2. Berarti dia ditambah ya, jadinya dia ditambah 3/2. Ya, negatif 1/2 ditambah 4/2, dia jadinya 3/2. Kemudian ini 2 ditambah 4 ya, jadinya 6. Oke, berarti ini hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah epsilon 3 plus 3/2. Ingat 3 itu 6/2, jadi 6 plus 3 itu 9/2. Jadi 9/2 epsilon. Ini baru nilai M-nya ya. Kita udah dapat nih nilai M-nya. Sekaligus si 9/2 ini juga bakal jadi L. Jadi secara nggak langsung kita udah dapat nilai L di sini. Karena kalau teman-teman masih ingat, nilai L itu kan adalah luas dari bidangnya, luas bidang datar. Dengan rumusnya itu integral biasa. Ini kan integral biasa itu udah menghitung luas sebenarnya. Ini selain epsilon ini. Nah, oke, berikutnya kita bakal nyari nilai mx-nya. Jadi nilai mx ini bakal digunakan buat nentuin y bar. Jadi dia kebalik ya. Kalau mx berarti y bar, kalau my berarti x bar. Rumusnya itu setengah epsilon negatif 2 sampai 1. Nah, bedanya dengan di atas ini adalah sekarang kita kuadratin. Nah, kita kuadratin kayak gini. Jadi ini 6 min x kuadrat dikurangi sama x kuadrat plus 4 kuadrat. Ini yang mx ini yang bagian cukup sulit ya karena kita harus kuadratin fungsi. Apalagi kalau fungsinya kayak gini bakal cukup sulit dan kita harus teliti banget. Oke, coba kita pelan-pelan aja. Berarti kan ini yang pertama 36, kemudian negatif 12x, lalu positif x pangkat 2. Ini yang pertama udah ya. Berikutnya sekarang buat yang kedua ini, berarti x pangkat 4, kemudian ditambah 8x kuadrat, ditambah 16. Oke, yang lain masih sama. Sekarang coba kita kurangi. Kalau kita kurangi jadi x min x pangkat 4 ya, aku tulis pangkat yang paling besar di depan. Lalu di sini ada x pangkat 2, berikutnya x pangkat 2 dikurangi 8x pangkat 2. Negatif 7x pangkat 2. Lalu ada x di sini, yang enggak ada x ya. Oh, ada x di sini, berarti min 12x. Kemudian yang terakhir ada 36, kita kurangi sama 16. Berarti hasilnya itu 20 ya. Sorry, ini belum diintegralin, jadi kita nggak boleh tulis gitu. Nah, oke, ini integral masih sama, ini setengah. Nah, sekarang kita integralin nih, kita integralin. Berarti ini negatif 1/5 x pangkat 5. Kemudian di sini negatif 7/3 x pangkat 3. Di sini berarti 6 x pangkat 2. Kemudian di sini 20x. Aku harap teman-teman kalau masalah integrasi udah bisa ya, udah bisa langsung gitu ya. Kemudian ini negatif 2 sampai 1. Oke, sekarang kita masukin batasnya nih. Masukin batasnya harus hati-hati karena ini fungsinya cukup banyak dan pangkatnya cukup gede. Coba kita satu-satu. Yang pertama kalau dia X sama dengan 1, maka di sini min 1/5, kemudian di sini negatif 7/3, intinya sama semua ya kalau dia 1, ini 6, ini 20. Kemudian kita kurangi kalau X-nya itu negatif 2. Sekarang negatif 2 pangkat 5, ingat ya pangkat ganjil itu berarti dia bakal menghasilkan negatif juga. Berarti negatif 32. Tapi dia ketemu sama negatif di sini. Jadi 32/5. Terus negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8. Kita kali dengan negatif 7, itu positif 56/3. Oke, sampai sini udah aman.
Kemudian sekarang negatif 2 dikuadratin itu adalah 4 ya. 4 dikali negatif 6 itu negatif 24. Dan yang terakhir dikali 20 itu negatif 40. Oke, coba kita hitung satu persatu ya. Ini dikurangi dengan ini. Negatif 33 per 5 ya. Oke, negatif 33 per 5. Kemudian yang sekarang yang ini, min 7 per 3 kita kurangi sama 56 per 3. Kalau kita kurangin, berarti hasilnya nanti 63 per 3. Nah, si 63 per 3 ini sama dengan berarti 21. Ya, betul, negatif 21. Sekarang negatif 6 kita tambah 20. 14 ya. Lalu 14 kita kurangi sama, kita tambah dengan 24. Ya, karena ini ada negatif, kita tambah 24. Nanti ketemunya itu berarti 38. Nah, kemudian 38 kita tambah lagi dengan 40. Kalau kita tambah dengan 40, ya berarti kurang lebih 78 ya berarti ya. 78. Berarti kurang lebih dia itu bakal jadi kayak gini. Ya. Ini gak ada yang salah ya. Aman ya perhitunganku semuanya. Harusnya aman. Ini kan 14. Terus yang ini kan negatif 64. Bakalnya 78. Oke. Oke, aman sampai ini. Terus sekarang ini kita kelarin yang di belakangnya dulu. Negatif 21 ditambah dengan 78 berarti kurang lebih 57 ya. 57. Berarti setengah epsilon dalam kurung 57 kita kurangi sama 33 per 5. Nah, ini kurang lebih hasilnya itu kalau nggak salah 57 kita kali 5 ya. Kita kaliin silang, kita samain penyebutnya, berarti 57 dikali 5 itu eh, 285. Berarti setengah epsilon dikali 285 min 33 per 5. Nah, ini berarti 252 per 5 dikali setengah epsilon. Nah, 252 ini kita bagi 2, berarti 126. Jadi kita dapat nilai mx-nya itu 126 per 5. Nah, cukup panjang ya. Mencari mx doang, kita butuh effort segini nih. Oke, kita udah dapat mx. Sekarang yang terakhir itu my. Nah, kalau my itu rumusnya lebih mudah. Dia epsilon doang, terus ini masih sama negatif 2 ya, sorry negatif 2 sampai 1. Bedanya di sini kita kali dengan variabel x. Kemudian di dalamnya ini kan masih sama kayak di atas ya. Jadi yang ini kurangi ini, aku langsung ambil aja yang udah dikurangi. Berarti negatif x kuadrat min x plus 2. Nah, kita kali nih si x ke dalam, dia jadinya berapa? Min x pangkat 3 min x kuadrat plus 2x. Oke. Sekarang langsung kita integralin. Berarti ini negatif seperempat x pangkat 4. Ini negatif sepertiga x pangkat 3. Kemudian ini plus x kuadrat. Oke. Ayo kita substitusikan ya. Kita substitusi nilai batasnya. Dia jadi berapa nih? Jadi yang pertama negatif seperempat. Yang kedua negatif sepertiga. Kemudian yang terakhir 1. Sedangkan yang di belakang negatif 2 pangkat 4. 16 ya. Ketemu negatif, jadi dia negatif 4. Aku tulis aja tetap negatif 16 per 4 ya.
Kemudian yang ini 2 pangkat 3 itu negatif 8, ketemu negatif, dia jadi positif 8/3. Kemudian yang terakhir dikuadratin, hasilnya 4. Oke, kita hitung jadinya ini ditambah ini ya. Jadinya dia 15/4, kemudian negatif sepertiga, kita kurangi 8/3. Berarti negatif 3, ini 1 dikurangi 4 ya negatif 3. Nah ini ya, langsung turun ke bawah aja biar nggak lama. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita dapat di sini nilai MY sama dengan epsilon, terus 15/4 dikurangin 6. Nah, ini hasilnya berarti kurang lebih berapa nih? 4 dikali 6 itu 24 ya teman-teman. Berarti 15 kurang 24 dibagi 4 epsilon. Nah, 15 kurangi 24 itu 9 ya. Berarti hasilnya adalah negatif 9/4 epsilon. Oke, akhirnya kita udah dapat 3 nilai M ya. Ada M, ada MX, ada MY. Kalau udah kayak gini, kita udah bisa nyari titik beratnya, X bar sama Y bar. Langsung aja berarti kita nyari X bar dulu. Rumusnya adalah MY dibagi M. Kita tahu MY-nya itu negatif 9/4 epsilon. Kita bagi sama M. Nah, M-nya itu kan tadi 9/2 epsilon ya. Kalau kita bagi, berarti aku ubah jadi kali. Kita balik ya, berarti 2/9 epsilon. Ini kita coret. Kemudian ini habis. Ini juga bisa jadi 2. Nah, sehingga kita dapetin kalau titik beratnya itu ada di negatif 1/2. Oke, udah dapat X bar. Kita nyari Y bar sekarang. Y barnya itu kita pakai MX bagi M. Berarti negatif, oh kan negatif, 126 ya. 126/5. 126/5 epsilon kita kali dengan 2/9 epsilon. Kita coret ininya. Kemudian 126 itu kalau kita bagi 9, 14 ya hasilnya. 14 kita kali 2, 28. Didapat 28/5. Ini titik berat Y. Jadi kita udah dapat X bar sama Y bar. Nah, aku harap di EAS nanti soal yang keluar itu cukup nyari titik berat ini aja. Jadi kalau sampai sini udah selesai. Kayak gitu. Semoga soalnya kayak gitu biar nggak panjang banget. Tapi di sini untuk mengantisipasi kalau kasusnya disuruh nyari sampai volume pakai dalil Goldin. Jadi aku bakal lanjut nyari sampai volume. Nah, sebelum itu, sebelum aku lanjut, ada yang pengen nanya dulu nggak? Langkah-langkah buat nyari X bar sama Y bar. Kalau ada langsung boleh tanya aja sebelum aku lanjut. Oke, kalau belum ada, aku bakal lanjut ya kalau gitu. Nanti kalau mau nanya langsung nanya aja nggak apa-apa. Kalau mau nanya di chat juga boleh sih ya. Sebenarnya nanti share kontakku aja. Oke, aku lanjut ya. Udah dapat X bar sama Y bar nih. Sekarang kita nyari langkah berikutnya sebelum nyari volume, kita nyari si nilai D. Nah, sebelum kita nyari nilai D, kan kita belum tahu nih A, B sama C-nya berapa. Kita tahu nih, tadi kan diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap garis ya. Diputar terhadap garis Y sama dengan 6 min X. Nah, kita bisa dapat nilai A, B, sama C-nya dari sumbu putar ini. Caranya gimana? Kita pindahin semua ke ruas kiri. Kalau kita pindahin, jadinya kan X plus Y min 6 sama dengan 0. Pokoknya harus diubah sampai ruas kanannya itu 0. ABC-nya itu di mana? ABC-nya itu koefisien di depan. Jadi ini kan satu nih, ini satu. Ini min 6. Jadi ini itu adalah A. Ini itu
B. Sedangkan negatif 6 itu C. Kayak gitu ya. Jadi jelas ya A, B sama C-nya dari mana. Jadi kalau nanti soalnya keluar kayak gini ya, teman-teman udah bisa nyari A, B, C-nya tuh kayak gimana. Itu dari sumbu putar. Berarti kita udah bisa nyari nilai D nih. Nilai D kita tahu tadi mutlak AX bar ditambah BY bar ditambah C dibagi sama akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, kita input nilainya satu per satu. Yang pertama A itu satu ya. Kita kali sama X bar, negatif setengah. Kemudian kita tambah dengan B itu satu dikali sama Y barnya 28 per 5. Kemudian C-nya itu negatif 6. Oke. Kemudian di bawahnya itu A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, kita tahu di sini A sama B-nya itu satu, jadi nanti nilai A kuadrat plus B kuadratnya pasti akar 2. Oke, kita hitung satu per satu ya. Jadi ini negatif setengah, kita tambah 28 per 5, terus kita kurangi 6. Kita bagi sama akar 2. Nah, coba aku hitung secara manual di sini ya. Ini setengah, ini 28 per 5, ini kita kurangi 6. 6 per satu gitu kan. Nah, coba aku samain penyebutnya, aku pakai penyebutnya itu mau nggak mau berarti kita perlu pakai 10 berarti ya, biar sama. Jadi kalau ini 10, ini kan ini min 10 nih. Kemudian ini 2 kali 28, ini 28, 56. Kemudian ini min 60. Oke, ini kan min 10, min 56 dikurangi 60 kan negatif 4. Negatif 10 dikurangi 4, negatif 14. Oke, jadi kita dapat negatif 14 per 10 akar 2. Ingat, ada tanda mutlak, jadi si D ini nanti bakal jadi positif. Positif 14 dibagi 10 akar 2. Kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya adalah 14 per 20 akar 2. Nah, ini nilai D-nya. Kita udah dapat nih nilai D, terakhir banget kita nyari yang diminta sama soal. Kita nyari volume benda putar dengan menggunakan dalil Goldin. 2pi dikali D dikali L. Oke, kita tahu tadi 2pi dikali 14 per 20 akar 2. Kemudian ingat tadi luasnya kita udah dapat juga dari M, itu adalah 9 per 2 ya. 9 per 2. Oke, kita bisa coret duanya. Hingga volumenya itu kita dapat 14 dikali 9 berarti ya. 14 dikali 9 itu 176. Berarti ya, kita dapat ini 176 per 20 per 2 pi. Atau kalau mau kita sederhanain lagi, kita bisa bagi 2 ya. Jadi kurang lebih 63 per 10 per 2 pi. Oke, inilah volume dari peta ini. Kayak gitu. Dan tadi kita dapat juga kan titik beratnya itu kalau X bar di min setengah, kalau Y bar di 28 per 5. Jadi kurang lebih kan kalau 28 per 5 itu berarti sekitar 5 koma. Nah, kita tahu X bar tadi anggaplah negatif setengah di sini. Kemudian Y bar itu 5,6. Ini kan 4. Jadi 5,6 ya kurang lebih sini. Nah, berarti terbukti ya titik berat yang kita cari itu udah sesuai karena dia masuk di arsiran dan dia itu berada di tengah-tengah arsir. Kayak gitu. Oke, buat nomor 2 kurang lebih kayak gitu caranya. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen nanya.
masih aman ya. Kalau masih aman, aku lanjut ke soal yang berikut nih. Soal nomor 3. Nah, jadi dari soal 5 nomor ini yang aku lihat sih emang lebih berat di nomor 2 sih. Kalau yang lain harusnya masih cukup mudah untuk dikerjakan. Nah, buat soal nomor 3 ini, itu udah masuk ke materi bab 5 tentang persamaan parametrik. Jadi kita diminta untuk mencari kemiringan garis singgung. Nah, ini tuh bakal cepet banget karena langsung aja ya. Di sini nomor 3 per parametrik garis singgung. Oke, di sini kita punya X sama Y ya. Jadi intinya kalau kita nyari garis singgung, itu adalah DY bagi DX. Udah kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kita harus nyari DY sama DX ini kan. Nah, DY itu DY per D theta, sedangkan yang bawahnya X per D theta. Theta ini tergantung variabel nanti di persamaan parametriknya ya. Kalau ini kan dia T ya, berarti ini DT. Ya, biar sama aku pakai T aja. Ini DT, ini DT. Oke. Kemudian nanti kita substitusikan sama nilai T-nya. Tuh, T sama dengan something gitu. Oke. Nah, di soal nomor 3 ini, kita punya yang pertama X sama dengan 1 minus cos 2 theta. 2T, sorry bukan theta. Cos 2T. Sedangkan yang kedua, kita punya Y sama dengan 1 min cos kuadrat 2 theta. 2T, sorry, aku salah terus. Kemudian batasnya sendiri dari 0 sampai pi per 4. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari kemiringan garis singgung kurva pada T sama dengan pi per 6. Cari GS pada T sama dengan pi per 6. Oke, berarti sesuai dengan rumus ini, aku bakal nyari dulu DYDT-nya berapa. Jadi DYDT itu kita langsung aja turunin persamaan ini. Jadi kan satunya 0 ya turunannya. Kemudian cos, ingat turunan dari cos itu adalah negatif sin. Tapi karena di sini ada negatif, jadi negatifnya bakal hilang. Jadi dia jadi sin 2T. Ingat ada 2 di sini, kita jangan lupa kali dengan 2. Sehingga 2 sin 2T. Itu dy dt-nya. Kemudian sekarang dx dt-nya. Kita turunin. Nah, ini kita lihat ada cos kuadrat 2T ya. Jadi turunannya bakal 0 yang ini. Kemudian eh, yang buat cos kuadrat 2T kita pakai aturan rantai. Jadi si 2-nya turun dulu ya. Negatif 2, ini cos 2T. Terus kita kali dengan turunan di dalam nih, di dalam si kuadrat. Jadi fungsi di dalam kuadrat kan cos 2T ya. Ingat turunan cos itu negatif sin ya. Negatif sin 2T. Nah, dikali lagi sama di dalam sudut ini ada 2. Jadi dikali 2. Jadi hasilnya itu negatif ketemu negatif, positif ya. Kemudian 2 dikali 2, 4 ya. Ini 4 sin 2T cos 2T. Ada yang unik di sini nih. Kita punya pola. Ya, kalau kita ubah jadi gini bisa nih. 2 dikali 2 sin 2T cos 2T. Harus diingat bahwa ini tuh adalah rumus sudut ganda ya. Ini hafalan juga sering keluar. Jadi teman-teman harus ingat sudut ganda. Ini tuh berapa sih? Ini tuh adalah sin 4T. Nah, sin 4T. Kayak gitu. Oke, ini dia sin 4T. Jadi mungkin aku kasih semacam bisa dibilang brief summary ya. Jadi
sin 2 theta itu berarti 2 sin theta cos theta. Kemudian ada juga cos 2 theta. Cos 2 theta ini dia macam-macam ya, dia ada 3 bentuk. Nanti bisa diubah-ubah tergantung kebutuhan teman-teman pas ngerjain soal. Ini ada cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Ada juga 2 cos kuadrat theta min 1. Atau enggak 1 min 2 sin kuadrat theta. Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya sih di soal-soal kayak gini bakal pakai sifat-sifat seperti ini. Oke, kita tadi udah dapet I dt sama dx dt. Nah, untuk mencari garis singgung, kita tinggal nyari dy dx-nya berapa. Oke, ini kan 2 sin 2t dibagi sama 2 sin 4t. Kita coret, ininya sisa sin 2t per sin 4t ya. Nah, ini kita substitusikan si t sama dengan pi per 6 itu. Oke. Sehingga kan jadinya berarti sin pi per 3, sedangkan yang di bawah sin 2 pi per 3. Oke. Teman-teman tahu kalau sin pi per 3 itu kan berarti sin 60 derajat. Jadi ini setengah akar 3, sedangkan yang di bawah 2 pi per 3 itu berarti kurang lebih 120 ya. Sin 120 sama kayak sin 60, jadi dia setengah akar 3 juga. Jadi kita dapetin nih, dy dx atau si garis singgung adalah di 1. Oke, seperti itu ya. Jadi kita udah nemu si garis singgungnya 1. Kemudian kan di sini juga diminta untuk sketsa grafik. Nah, buat sketsa grafik, nanti teman-teman bikinnya kayak gini. Jadi ada X, ada Y, ada T-nya. Oke. Jadi nanti eh, tiap kali teman-teman masukin nilai T, nanti itu X-nya berapa gitu. Kurang lebih gini, nanti ini dimasukin ini, input nilai T. Input nilai T, pokoknya berapapun, bebas. Yang penting teman-teman bisa ngeplot si grafik X sama Y-nya, biar nilai X dan Y-nya ada. Nanti baru kita gambar dalam koordinat kartesius seperti biasa, kayak gitu. Jadi nilai T-nya nanti kita input ke persamaan X ini sama Y ini, kemudian nanti kan kita dapat tuh titik-titik X, Y-nya. Nah, jadi titik-titik X, Y itu yang digambar ya, bukan si T. Kita nggak pakai T. T ini cuma buat nyari nilai X sama nilai Y aja. Kayak gitu. Nanti kita gambar sekalian juga sama gambar si garis singgung. Aku rasa kalau masalah ngeplotting harusnya bakal gampang banget. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat nomor 3 sebelum aku lanjut. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, aku lanjut buat next soal nomor 4. Jadi soal nomor 3 cukup mudah ya teman-teman. Aku lanjut ke soal nomor 4. Itu udah masuk ke luas dari koordinat kutub. Oke. Jadi luas koordinat kutub ya. Ini cuman lanjutan dari bab 4 ya. Jadi kan bab 4 kita udah berkutat dengan banyak luas-luas daerah. Jadi luas nomor 4 ini cuman aplikasinya di koordinat kutub aja. Oke. Kita tahu bahwa koordinat kutub itu kan dia bentuk persamanya itu ada macam-macam ya. Jadi kayak ada R sama dengan A sin theta, ada R sama dengan A cos theta, ada juga akan A plus B sin theta atau cos theta gitu juga bisa ya, cos theta. Atau ada R sama dengan A aja gitu. Macam-macam di sini. Oke. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa rumus dari luas di koordinat kutub itu A sama dengan tengah. Nah, integrasinya itu batasnya dalam sudut ya. Jadi kalau dalam koordinat kutub,
batasnya itu sudut. Jadi dari sudut alfa sampai sudut beta untuk f theta, jadi dalam fungsi r dikuadratin d theta. Ini rumus luas, kayak gitu ya. Nah, kemudian sekarang aku lihat di soal nih. Di soal ini kan kita tahu kalau dia ada r sama dengan 4 cos theta dan juga dibatasin garis x sama dengan 3. Nah, aku pengen fokus kita lihat di bentuk-bentuk dari r cos theta. Jadi kan ini persamaan ini kita tahu bahwa ini adalah persamaan lingkaran ya. Jadi ini tuh adalah persamaan lingkaran. Kalau kayak gini, kayak ada A plus B-nya, itu adalah kardioida. Jadi sebenarnya buat ngeplotting gambarnya itu teman-teman nggak perlu pakai titik bantu satu persatu. Sebenarnya ada metode hafalannya. Metode hafalannya tuh aku bakal coba jelasin di sini. Yang pertama nih, kalau dia bentuknya R cos theta misalkan. Ini aku ikut ke soal ya. Ini R cos theta kayak gitu. Nah, kalau R cos theta itu pasti nanti gambarnya bakal kayak gini. Ingat aja, pokoknya gampangnya gini. Kalau cos dia berarti antara di kanan atau di kiri. Sedangkan kalau sin dia bakal di atas atau bawah gitu ya, simpelnya gitu. Nah, R cos theta ini berarti teman-teman langsung tahu kalau dia bakal berbentuk sebuah lingkaran di sebelah kanan sumbu Y kayak gitu. Ini ya anggaplah ini lingkaran sempurna. Kemudian yang ini adalah IR-nya. Jadi ya ini kita tahu kan, oh R4 cos theta, sorry, sorry, sorry. Ini bentuk R sama dengan A cos theta gitu. Jadi nanti yang diameternya itu adalah A. Gitu. Oke, itu bentuk pertama. Sekarang coba kita lihat bentuk kedua. Bentuk kedua itu adalah negatif A cos theta. Nah, bentuk kedua ini dia nanti kayak gini. Uh, Rapi sekali. Anggaplah ini garis lurus ya teman-teman ya, sorry. Sorry banget. Nah, ini kalau negatif berarti dia counternya, dia itu di sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau positifnya di kanan, negatif dia di sebelah kiri. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini R4 cos theta, berarti pasti bentuknya bakal di sini. Bakal di sebelah kanan sumbu Y, kemudian si 4 itu adalah diameter. Jadi cara ngafalnya semudah itu sih. Nah, mungkin aku singgung dikit ya, karena ini nyambung. Kalau misalkan dia A sin theta ya berarti ya itu bentuknya bakal, karena dia positif ya, A sin theta itu positif, karena A sin tetanya positif, jadi dia bakal di atas. Sedangkan kalau dia negatif A sin theta, dia bakal bawah, di bawah sumbu X. Gitu. Gampangnya kayak gitu sih. A, ini negatif A, negatif A. Nah, buat kardioida, itu juga ada hafalannya. Dan aku yakin di ujian kemungkinan bakal keluar tuh si kardioida itu. Bentuk yang A plus B ini atau amin B. Nah, itu juga ada hafalannya. Nanti kalau teman-teman mau, nanti aku coba kirim juga ringkasannya, nanti bisa dibantu mungkin ya sama teman-teman moderator di sini. Kemudian aku lanjut ya. Jadi ini buat konteks soal ini ya kurang lebih kayak gini ya hafalannya. Jadi buat lingkaran kita pakai yang positif cos theta berarti yang ini. Sehingga kita tahu bahwa di soal ini kan dia R sama dengan 4 cos theta ya. Gambarnya tuh bakal, aduh, gambarnya bakal di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kurang lebih gitu, di mana 4 ini adalah diameternya. Nah, gitu. Kemudian kita lihat lagi ada batas lain ternyata. Dibatasin garis X sama dengan 3. Oke. Jadi sebelah kanan garis X sama dengan 3.
kita gambar dulu nih garis X sama dengan 3. Anggaplah si 3 itu berarti di sini ya. Kita tarik garis. Nah, gitu. Dibilang kan di sebelah kanan nih, berarti ya di daerah sini. Nah, jadi ini adalah daerah yang kita cari luasnya. Nah, kemudian batas integrasinya itu berarti yang mana sih? Batas integrasinya itu adalah sudut di sini aku simbolkan dengan theta 1 dan sudut di sini aku simbolkan dengan theta 2. Nah, sudut ini kita perlu cari. Jadi gimana? Kita sama denganin persamaannya. Kan X sama dengan 3. Nah, kita tahu nih, kalau di koordinat kutub, X itu kan R cos theta ya. Sehingga kalau kita ubah jadi bentuk fungsi R, berarti ya 3 per cos theta. Sekarang coba kita sama denganin. 4 cos theta sama dengan 3 per cos theta. Sekarang cos theta-nya aku kali ke sebelah sini ya. Ini kan 4 cos kuadrat theta. Sekarang sama dengan 3. Kemudian cos kuadrat theta sama dengan 3 per 4. Nah, cos theta itu berarti akar plus minus akar 3 per 4. Dimana ini berarti kan plus minus tengah akar 3. Kalau dicari. Oke. Jadi kita udah tahu ya. Jadi si theta 1 ini bakal jadi yang negatifnya. Negatif setengah akar 3. Oh sorry, bukan setengah akar 3 ya. Jadi kan setengah akar 3 itu nilai dari cos theta. Sehingga kalau kita mau nyari berapa nih sudutnya, ya berarti sudutnya itu adalah inverse ya. Inverse dari setengah akar 3. Arkosnya. Ya, arkosnya berarti plus minus 45 derajat. Atau kalau dalam pi ya pi per 4. Sorry, kok pi per 4. Setengah akar 3 itu kalau dia nilainya 30 derajat. Berarti pi per 6. Ya. Oke. Kita tahu kan cos 30 yang nilainya setengah akar 3 ya. Jadi dia pi per 6. Plus minus pi per 6. Jadi kita tahu di sini tuh yang negatif pi per 6. Sedangkan yang di atas itu yang positif pi per 6. Nah, kita udah dapat batas integrasinya. Kalau begini kita sudah bisa langsung aja masukin ke persamaannya kayak gitu ya. Udah bisa nyari luasannya. Oke, so berarti A itu tadi kita tahu bahwa rumusnya itu setengah, batasnya kan theta 1 sampai theta 2. Kemudian di sini F theta kuadrat aku kurangi sama G theta kuadrat. Ya, kayak gitu ya. G theta kuadrat, G theta. Oke, sudah seperti ini. Sekarang aku masukin semua nilai-nilai yang udah kita dapat. Jadi kan yang ini anggaplah masih theta 1 theta 2 aja biar enggak kepanjangan gitu. Sekarang yang F theta. F theta itu aku ambil yang di sebelah kanan dulu. Aku ambil yang si lingkaran ini. Jadi F theta itu kan berarti adalah berapa tuh? F theta itu, sorry, theta 4 cos theta ya. 4 cos theta kita kuadratin, kita kurangi sama G theta. Nah, G theta itu yang kedua ini. Jadi kita nggak boleh pakai X sama dengan 3 karena ini kan bukan dalam koordinat kutub. Jadi ini dalam koordinat kutub 3 per cos theta. 3 per cos theta kuadrat theta. Oke, coba kita cari. Berarti ini adalah 16 cos kuadrat theta. Yang di bawah ini adalah 9 per cos kuadrat theta. Oke, kayak gitu ya. Ke sini aman. Seperti itu. Nah, sekarang tengah
theta 1 sampai theta 2. Di sini aku bakal ubah si cos kuadrat theta ini sih. Aku bakal ubah dia bentuknya jadi kayak gini kan. Kita tahu bahwa cos 2 theta tadi, fungsi ini identitas yang kita hafal tadi itu kan dia 2 cos kuadrat theta min 1. Sehingga kita bisa nemu 2 cos kuadrat theta itu sama dengan 1 plus cos 2 theta. Nah, sehingga kita bisa ubah di sini jadi 8 ya. Karena kan 16 itu 8 kali 2 ya. 8 kali 2 cos 2 theta gitu loh. Jadi 8 dikali 1 plus cos 2 theta. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang di sebelah ininya, yang ke bawah aja. Yang sebelah sininya kita juga bisa lakuin hal yang sama. Jadi si cos 2 theta kita ubah ya. Cos kuadrat theta itu kita ubah jadi 1 plus cos 2 theta. 9/1 plus cos 2 theta. Gitu. Oke. Atau kalau kita lihat kan sebenarnya kalau bentuknya kayak gini dia bakal lebih susah ya. Jadi kita mending kita ubah jadi pangkat aja. Jadi 9 dikali cos pangkat negatif 2 ya. Negatif 2 theta. Gitu. D theta. Terus di sini. Oke. Atau kita juga bisa bikin biar lebih gampang ya. Kita modifikasi aja nih. Persamaannya berarti kita kali sama kita. Oh, oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Jadi di sini udah bener ya. Jadi harusnya tuh kita pakai 3 sebagai ininya. Sebagai batasnya kayak gitu. Jadi di sini tuh harusnya emang 3. Sorry, satu titik. Oke, di sini 3 ya. Hingga di sini tuh adalah 9. Nah, sehingga di sini masih sama ya. Di sini masih sama. 9 juga. Oke, ya, theta. Nah, sekarang coba kita kali yang ini. Kan 8 plus 8 cos 2 theta dikurangi 9. Itu ya. Di theta. Oke. Kalau 8 kurangi 9 berarti min 1 ya. Berarti 8 cos 2 theta min 1 di theta. Oke, aku turunin ke bawah ininya. Nah, ya, integral ya. Theta 1, theta 2. Oke, sekarang coba kita integrasi. Jadi di sini tuh ingat cos 2 theta ya. Kalau cos di kuadrat diintegralkan itu dia sin ya. Tapi ada 2 di sini jadi 8/2 ya. 8/2 sin 2 theta. Sedangkan yang di sini jadinya theta aja gitu. Ya, seperti itu ya. Ke sini masih aman ya. Aman. Kemudian kita tahu di sini ada 3 kuadrat. 3 kuadrat. Ini di sini theta. Oke. Kita masukin theta 1 dan theta 2-nya. Itu kalau kita substitusi berarti yang pertama kan theta 2 itu pi/6 tadi ya. Pi/6 ya betul. Jadi kita 4 sin 2 kali pi/6 itu berarti pi/3 ya. Pi/3 dikurangi pi/6. Kemudian yang kedua, kalau tetanya itu negatif pi/6 berarti 4 sin negatif pi/3 kurangi plus pi/6 karena
Jadi ketemu minus. Oke. Berarti sin P per 3 itu, ini berarti sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 4 kali setengah akar 3 ya 2 akar 3. Di sini pi per 6. Kemudian yang ini berarti negatif sin 60 ya. Ingat negatif sin 60 itu nilainya negatif setengah akar 3. Berarti negatif eh, 2 akar 3. Kemudian yang di sini plus pi per 6. Oke. Sehingga hasilnya itu berarti 2 per 3 ditambah 2 per 3. 2 akar 3. 4 akar 3. Sedangkan ini min ini. Berarti minus 2 pi per 6 atau pi per 3. Jangan lupa kita kali setengah. Sehingga kita dapat si A-nya itu, ini A, luasnya adalah 2 akar 3 dikurangi pi per 6. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang pengen nanya buat soal nomor 4. Ada pertanyaan mungkin? Kalau aman, aku lanjut di soal terakhir ya. Kalau aman, aku lanjut soal terakhir. Nanti bisa nanya juga. Habis jawab ya, nggak apa-apa. Nomor 5 nih. Nomor 5 itu soal tentang deret dan polinomial ya. Nah, nomor 5 ini pasti bakal jadi nomor yang bahas bab 6. Jadi kan tadi aku bilang psikisnya itu dua soal bab 4, dua soal bab 5, satu soal bab 6. Nah, satu soal bab 6 ini pasti bakal polinomial dan deret, entah itu Maclaurin atau Taylor. Nah, nomornya polinomial dan deret. Oke, jadi kan ada dua ya, ada yang namanya polinomial Taylor dan Maclaurin. Nah, kalau Taylor itu kan kita tahu nih, polinomial Taylor itu ya Px adalah intinya itu suatu bilangan A gitu. Jadi nanti bentuknya FA, kemudian ini F aksen A X, kemudian ini X min A, sorry. Kemudian ini F double aksen A X min A kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya ya. Seterusnya sampai ke F yang ke N. Turunan ke N, X min A pangkat N gitu. Dibagi sama N faktorial. Nah ini kalau Taylor. Sedangkan kalau Maclaurin, itu dia itu adalah Taylor yang A-nya itu sama dengan nol. Jadi sebenarnya McLaren itu ya Taylor juga, tapi Taylor yang A sama dengan nol. Jadi nanti dia bentuknya itu adalah F0 plus F aksen nol di atas ini. Plus F aksen nol X, karena ini kan nol jadi X min nol ya X. Kemudian F double aksen nol X kuadrat dibagi 2 faktorial. Nah, sampai dengan turunan ke N disubstitusiin 0, X pangkat N dibagi N faktorial. Nah, itu dia eh, Maclaurin ya. Jadi perbedaan antara Taylor sama Maclaurin. Nah, di soal nomor 5 biasanya tuh antara dua, antara Taylor atau Maclaurin yang keluar. Tapi seringnya sih ya Maclaurin. Semoga aja Maclaurin ya. Soal-soal yang teman-teman dapatkan semoga itu Maclaurin. Karena kalau Maclaurin gampang. Dia tuh berarti ya disubstitusiin sama 0. Gitu. Nah, di soal ini kita punya fungsi fx sama dengan 1/1 min 2x. Kalau nggak salah. Ya, betul. Kita yang pertama itu A disuruh cari polinomial Maclaurin derajat 4.
Jadi kalau kita disuruh cari polinomial derajat 4, berarti kita perlu nyari si fx ini sampai turunan yang keempat. Ya, jadi polinomial Maclaurin derajat 4 gitu. Jadi yang pertama kan pasti fx itu sendiri ya. Jadi fx adalah 1/2x. Atau kalau kita ubah biar nanti kita bisa turunin yang gampang, ini pangkat min 1. Nah, ini kan berarti f0-nya itu berapa? F0-nya ya 1 ya. Kalau kita substitusikan x sama dengan 0, berarti dia 1. Kemudian yang kedua itu turunan pertamanya. Turunan pertama berarti ini negatif 1 maju ke depan, min 2x, kita kali sama negatif 2. Ini kan berarti adalah 2, 1 min 2x. Sorry, ini pangkatnya kita kurangi 1 tadi ya, negatif 2. Pangkat negatif 2 atau sama dengan 2 per 1 min 2x pangkat 2. Nah, berarti ini nilainya buat f aksen 0 adalah 2 ya. Nilainya 2. Oke, itu fx. Nah, kita udah dapat pola nih ya kan. Polanya pasti dia bakal 1 min 2x-nya bakal makin gede pangkatnya, bakal makin gede. Jadi kalau ini turunan pertama dia pangkat 2, berarti turunan kedua dia pangkat 3 dan seterusnya. Tapi jangan lupa kita juga harus kali, nanti di atasnya kalau kita turunin kita kali negatif 2 sama negatif 2. Karena kan istilahnya itu kita mengkalikan pangkat yang dimajuin ke depan, ya. Kita kali pangkat yang dimajuin ke depan, kemudian dikali juga sama turunan di dalamnya, turunan di dalam pangkat itu sendiri. Nah, kemudian f double aksen x itu kita tahu di sini kan, nah ini kan ini ya, berarti ya. Sehingga kita kali sama min 2. Jadi min 2 kita kali 2 itu min 4. Min 4 terus kita kali lagi sama turunan di dalamnya ini min 2. Jadi min 4 dikali min 2, 8. Jadi di sini nanti 8, kemudian di bawahnya itu 1 min 2x. Nah, pangkatnya bertambah lagi 1, jadi 3. Sehingga f double aksen nolnya itu 8. Oke, sekarang cari yang ketiga, double aksen. Berarti 8 dikali sama negatif 3, itu negatif 24 ya. Dikali lagi sama negatif 2, di 48. Itu min 2x. Nah, ini pangkat 4, udah bertambah lagi pangkatnya. Kalau dia di sub sama 0, pasti hasilnya adalah 48. Kemudian yang terakhir, kalau dia turunan yang keempat, itu 48 kita kali negatif 4, dikali lagi negatif 2. Berarti 48 dikali negatif 4 dikali 2, hasilnya itu 384 ya. Ini udah pangkat 5 sekarang. Nah, hasil 4 nolnya itu adalah 384. Nah, di sini kita udah dapat pola ya. Kita sudah dapat polanya. Mungkin di sini belum kelihatan, tapi coba aku perjelas ya. Ini sebenarnya tuh gini. Ini kita bisa ubah jadi 2 pangkat 1 ya dikali 1 faktorial. Ini kita bisa ubah jadi kayak gini. 2 pangkat 1 dikali 1 faktorial. Kemudian yang ini itu 2 pangkat 2 dikali 2 faktorial. Coba ya. 2 pangkat 2 itu 4 ya. Kemudian 2 faktorial itu 2. 4 dikali 2 8. Bukti ya. Kemudian ini 2 pangkat 3 dikali 3 faktorial. Dan yang ini 2 pangkat 4 dikali 4 faktorial. Nah, jadi kalau bermain dengan polinomial, entah itu Taylor atau Maclaurin, emang harus pandai-pandai memanipulasi sih, biar nanti ada yang bisa dicoret, sehingga pas kita mau buat notasi sigmanya itu jadi gampang. Jadi polanya tuh kayak gini, dia berpola kan berarti. Ini kan 2 pangkat 3 itu 8 ya, 8 kita kali sama 3 faktorial, berarti 8 kali 6, 48. Dan ini juga
pasti terbukti. Coba teman-teman aja cobain sendiri. Nah, satu ini juga sama. Ini tuh 2 pangkat nol yang dikali nol faktorial. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cari polinomialnya ya. Berarti disuruh cari polinomial keempat. Simbolnya berarti ya P4 kayak gini. Kan yang pertama itu kita lihat berdasarkan rumus FA ya. F0 ya, sorry. F0 berarti itu satu. Kemudian yang kedua F aksen 0 dikali X itu berarti 2X. Kemudian yang ketiga itu X kuadrat dikali X kuadrat. Di sini aku langsung tulis aja yang penjabarannya ini ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 faktorial X kuadrat dibagi 2 faktorial. Nah, ini dicoret bisa nih. Terus ada juga di sini 2 pangkat 3 dikali 3 faktorial X pangkat 3 dibagi sama 3 faktorial. Dicoret lagi. Kemudian 2 pangkat 4 dikali 4 faktorial X pangkat 4 di bawah 4 faktorial. Oke, coret. Sehingga kita dapetin di sini P4-nya itu adalah 1 plus 2X. Kemudian ini berarti 4X kuadrat. Nah, di sini itu 8X pangkat 3. Dan yang di sini itu 16X pangkat 4. Ini adalah polinomial Maclaurin derajat 4. Sekarang kita pindah ke soal B. Disuruh nyari, dapatkan deret Maclaurin fungsi tersebut dan nyatakan dalam notasi sigma. Jadi kita disuruh mencari notasi sigmanya untuk menyederhanakan bentuk ini. Nah, kita lihat di sini polanya terlihat ya. Jadi 1, kemudian 2, 4, 8, 16. Jadi semacam dia itu eh, perkalian 2 gitu lah. Dia perkalian 2. Dia naiknya 2. Kalau kita bikin dalam notasi sigmanya nanti kayak gini. Oke, kita lihat polanya di sini. X-nya itu dia, oh ya sebelum itu aku disclaimer ya. Kalau notasi sigma di darat ini pasti harus dimulai dari nol. Jadi dari K sampai 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kita lihat dari sini sesuai. Jadi di saat K-nya 0 ya, dia X-nya itu pangkat 0. Kemudian K-nya 1, X-nya pangkat 1, K-nya 2, X-nya pangkat 2, dan seterusnya. Dia sesuai pola. Sehingga kita bisa tulis duluan X sama dengan K di sini. Karena kalau teman-teman tiap kali nilai K-nya itu naik, dia pasti ya linear gitu. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang PR terakhir tuh ya koefisien di depan si variabel X-nya. Ini kan dia semacam perkalian 2 ya. Nah, kita lihat ini polanya berarti kan 2 berpangkat gitu kan. Kalau 1 ini kan ya 2 pangkat 0. 2 ini ya 2 pangkat 1. Ya, seperti ini yang di atas ini. Jadi 2 pangkat 1, 2, 3, dan 4. Sehingga polanya juga bakal membentuk 2 pangkat Kak. Jadi kalau mau teman-teman buktikan ya coba aja disubstitusiin K-nya dari 0 sampai dengan 4 pasti bakal menghasilkan polinomial seperti ini. Kayak gitu. Misalkan aja nih, yang paling gampang kita buktiin si satu. Kalau kita masukin K-nya 0, berarti 2 pangkat 0 dikali X pangkat 0 itu berarti ya 2 pangkat 0 kan 1. X pangkat 0 1. 1 dikali 1 ya 1. Terus kita buktiin yang terakhir deh, yang paling ujung nih. Kalau dia nilai K-nya 4 ya berarti 2 pangkat 4 itu 16. X pangkat 4. Jadi ya terbukti ya. Dan bentuknya ya berarti ya PX itu ya sama dengan 1 plus 2X plus 4X kuadrat plus 8X pangkat 3 plus 16X pangkat 4 sampai dengan yang ke 2N X pangkat N. Oke, itulah buat pembahasan nomor 5 dan kurang lebih udah cukup mengcover semua soal. Tadi aku udah siapin juga sebenarnya soal cadangannya, tapi emang sepertinya waktunya nggak cukup. Jadi ini ada soal lain juga. But ya, kurang lebih ini yang kita pelajari hari ini. Jadi dari soal itu ada 2 soal bab 4, yaitu volume benda putar dan juga titik berat. Tapi di sini titik beratnya dikombinasiin lagi sama volume benda putar juga. Lalu soal nomor 3 sama 4 ini soal bab 5 ya. Jadi ada persamaan parametrik dan juga luas koordinat kutub. Nah, biasanya
Kalau nomor 3 itu bisa antara garis singgung atau enggak, biasanya panjang busur, tapi seringnya sih garis singgung. Kemudian yang nomor 5 udah pasti keluarnya itu deret dan polinomial. Jadi entah itu disuruh nyari Maclaurin atau nyari Taylor. Adakah teman-teman mungkin yang mau bertanya dari 5 soal yang kita bahas ini? Oh ya, nanti bakal di-share ya buat PDF-nya ini. Nanti aku share. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum aku kembalikan ke moderator? Oke, terima kasih kepada Mas Willy atas materi untuk kalkulus 2 yang sangat ini. Teman-teman, ada yang mau tanya lagi atau enggak? Mumpung Mas Willy ada di sini nih. Ya ini ada yang nanya sih di direct message, mungkin aku jawab aja langsung ya. Oke, boleh Mas. Jadi Silakan. buat soal nomor 3 itu nentuin T-nya bebas. Nah, nomor 3, ya jadi buat plottingannya ya. Jadi buat plottingan ini nentuin nilai T-nya bebas aja. Tapi kan di sini fungsinya itu dalam trigonometri ya. Jadi kalau bisa pakai nilai T yang bisa dicari sudutnya. Misalkan pi per 3, pi per 4, pi 2 pi kayak gitu. Pokoknya dalam bentuk sudut lah gitu. Sudah jelas? Gimana teman-teman yang nanya? Oke, sudah aman. Oke, udah aman. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi kita setelah sampai di penghujung acara Total EASMTCX Jawa Teknik materi kalkulus 2 pada malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya, kami mohon untuk mengisi link feedback yang akan dibagikan oleh Mas Renaldi habis ini di kolom chat room, kolom chat Zoom, ditunggu aja. Nah, udah ada linknya bisa diisi teman-teman. Oke, sambil ngisi, biar kita nggak lama-lama karena udah malam. Jadi setelah ini akan ada sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, eh, kami harapkan untuk on cam bisa on cam sambil ngisi link feedbacknya ya. Tunggu sampai 20.45. Jadi teman-teman udah 20.45. Yang belum off cam, yang belum on cam bisa on cam dulu. Sebentar aja kita mau dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi akan dipandu oleh Mas Reynaldi.
Silahkan Mas Rey. Oke, bagi yang belum on cam bisa on cam dulu ya bentar. Oke, karena sesi dokumentasi sudah selesai. Jadi saya ingatkan lagi, ini untuk teman-teman yang belum isi link feedback, bisa diisi link feedbacknya. Oke, karena rangkaian acara pada malam hari ini sudah selesai. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada tentor kita Mas Willy yang telah bersedia untuk sharing ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada Jago Teknik yang sudah berpartner dengan HMTC untuk pada acara tutor EAS pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga EAS-nya teman-teman lancar. Amin. Ya, oke, kami eh, sekian acara tutor EAS HMTC X Jago Teknik pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutor EAS selanjutnya. Jangan lupa besok ada Stupdat di jam yang sama. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas. Terima kasih guys. Oke. Izin live ya. Semangat.